Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan melihat sebuah video. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada seorang yang tadinya bisa disebut pendeta, wanita sekolah khusus untuk pendeta. Alhamdulillah sekarang masuk Islam. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga istiqomah. Semoga selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja lihat videonya. Masya Allah. Iya. Ini sudah familiar ya. Orang PDM gitu, pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau di Nahdlatul Ulama itu PCNU, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama. Nah, persoalannya ini mungkin para pemirsa mungkin ada yang belum tahu PDM itu apa, singkatan dari pendeta muda. Betul. Ya. Tapi sudah jadi pendeta itu. Hitungannya sudah sah pendeta. Evangelis dibanding pendeta muda tuh 11-12 kurang lebih. Ya. Mereka juga sama-sama melalui pendidikannya itu pendidikan pendek. Dan itu emang mereka bisa mendapat pendidikan itu juga mereka sudah dalam posisi di mimbar. Jadi mereka sudah tahu worshiping, mereka sudah tahu prayer dan lain-lain. Jadi mereka cuma perlu belajar Injil saja. Begitu. Itu kenapa kalau misalnya dari worship leader, singer dan pemusik akan sangat mudah untuk jadi PDM karena kita akan ditawarkan. Karena akan berusaha lah ya untuk membangun generasi baru. Generasi baru yang biasa jauh lebih meyakinkan dan lebih mudah untuk ingin menerima adalah kami. Begitu. Dan Cici sudah melalui proses itu hendak mau jadi PDM? Tidak, saya tidak mau jadi PDM. Nggak, waktu itu sudah melalui proses itu sudah mulai. Karena saya waktu itu saya sudah termasuk senior di bagian musiknya. Saya sudah lumayan lama di dunia sebagai pemusik gereja. Jadi saya diharuskan untuk mengikuti. Karena hitungannya jika saya ingin tetap menjadi pemusik senior, memang ada persyaratan saya harus mengikuti. Tapi yang saya tidak ikuti, saya tidak. Jadi proses pengikutannya begini, setiap 6 bulan itu kita akan ada tesnya seperti kayak kita tes skripsi dan kita seperti tes S untuk mendapatkan sarjana. Cuma perbedaannya di PDM itu dia akan memperpanjang setiap 6 bulan. Nah, jadi prosesnya kan 2 tahun sampai kita bisa memegang gelar PDM kan di depan nama kita. Nah, tapi perpanjangannya itu setiap 6 bulan untuk tesnya. Nah, saya tuh hanya menjalani sampai 1 tahun. Habis saya bisa berhenti. Saya tidak mau. Yang penting persyaratan kalian apa, karena yang saya mau tuh bukan untuk jadi PDM ya. Pertama saya mikir kalau misalnya belajar Injilnya bagus, mungkin ya tidak apa-apa, kan tidak ada salahnya juga. Kan jika saya tidak mau pakai juga saya tidak masalah, itu kan ilmu ya. There's nothing wrong about learning. Tapi dalam prosesnya sepertinya saya lebih dikecam antikris dibanding lebih cocok jadi PDM, karena saya banyak saya nanya-nanya hal yang nanti akan diblok. Akhirnya blokannya akan dibilang ya pokoknya kamu harus beriman dulu. Kamu kurang beriman nih, kurang ini. Padahal kan gimana cara, memang saya posisi tidak beriman, saya tuh kurang beriman. Iman saya tuh kurang. Jadi bagaimana caranya, harusnya melalui sekolah Injil ini tempalah saya supaya iman saya kuat. Jadi saya bisa menjadi pendeta muda dong. Betul? Karena kan misalnya kita dari istilah kita mau belajar sesuatu barang, berarti kan kita belum tahu. Seperti saat ini misalnya saya mau belajar sholat atau apa, saya perlu belajar karena saya tidak tahu. Begitu juga dengan saya belajar Injil. Nah, tapi malahan karena saya banyak bertanyanya dan pertanyaan-pertanyaan saya itu terlihatnya lebih ke arah dikecam lah ya. Dikecamnya seperti, kok kamu antikris karena barang-barang kamu yang kamu tanyakan itu tidak mendukung kekristenanisasi kita. Sedangkan kan hal itu harusnya dijelaskan, karena takutnya suatu hari kalau ada jemaat yang menanyakan ke saya hal begitu, terus saya belum pelajari sebelumnya, gimana? Kan? Ya, imani saja. Tapi ya nggak bisa kita bilang ke jemaat imani saja. Nanti kalau ada jemaat yang emang udah ngeh gitu, loh misalnya kayak sih kok bisa kayak cuma imani saja? Apa yang kita imani? Terus kalau kita jawab Yesus Kristus, kenapa? Nah, saat ke pertanyaan kenapa itu kita mulai tuh, waduh, bahaya ini. Saya juga nggak belajar ini kenapa? Dan waktu itu apa tanggapan Anda waktu itu? Gimana? Apa tanggapan Anda ketika Anda antikris? Gitu kan? Saya senyumin aja sih. Saya sih ya okein aja, karena saya tahu kalau di Kristen itu cukup keras ya. Kalau misalnya kita mempertanyakan hal-hal seperti itu tuh mereka akan kalau mereka sudah mengecam ke antikris, itu sudah kode bagi kita udah berhenti. Kamu tidak boleh tanya lagi. Dan karena posisi kita kan Kristen, kita tidak bisa lari kemanapun juga. Kita mau mundur juga salah. Kita mau mengecam, nanti kita yang terkecam karena posisinya mereka lebih tinggi. Mereka pendeta-pendeta yang sudah senior. Kita tuh kita memang cuma worshiper gitu loh. Jadi kita nggak bisa punya power untuk against. Ya, Cici tahu nggak? Sekarang itu Cici alhamdulillah sudah masuk Islam nih. Alhamdulillah sudah. Tahu nggak?
posisi sekarang ini. Banyak orang mengadu ke saya, jemaat-jemaat itu nanya ke pendeta, tapi nggak dapat jawaban. Malah dapat tadi itu kayak gitu. Imani saja. Imani saja. Kamu percaya, yakin kepada Yesus Kristus. Hati-hati kerasukan roh iblis dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang paling suka kita dikecam. Iya. Jadi pengecaman itu seperti seakan-akan kalau kita bertanya itu tuh kita iblis gitu. Iya. Padahal itu kan apa konsep dari iblis itu sendiri, Pak Pendeta? Nah, kalau misalnya kita coba tanya apa konsep dari iblis, waduh, kita akan lebih dikecam. Oh, ini benar-benar ada setan nih. Sepertinya perlu pembersihan ini kan. Nah, itu kan membuat kita sangat susah ya. Harusnya agama itu suatu tempat di mana we feel safe, di mana kita aman untuk bertanya dan aman untuk mengembangkan keimanan kita. Karena imannya semakin tinggi akan berpahala. Kalau di Islam pasti itu berpahala, betul. Tapi saya yakin di agama lain pasti itu mempunyai rewardnya sendiri. Gitu. Itu yang saya yakini. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tuh Tuhan itu tidak buta. Allah itu tidak buta terhadap hal yang kita lakukan, apapun itu, the good or the bad kan. Tapi kalau saat kita bertanya sesuatu yang harusnya bisa mengimprove iman kita malah disanggah. Dan bahkan suatu saya itu kan seperti mengancam ya, mengatakan kita kerasukan itu kan kita takut kan langsung kan. Jika orang ada rasa takut kan dia langsung otaknya hilang. Karena dia hanya untuk istilahnya seperti budak kan ditakuti supaya kamu turut kan. Jadi apa perbedaan kita dengan budak jika misalnya kita tidak ingin dijelaskan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita ketahui? Begitu. Anda waktu itu Cici tidak tertarik akhirnya untuk melanjutkan proses menjadi pendeta. Alasan apa? Karena saya merasa it doesn't worth it at all. Saya juga saya pertanyakan gini, dari saya itu prinsip saya tuh kalau mau melakukan sesuatu either zero, kamu tinggalkan, kamu tidak usah lakukan sesuatu sama sekali, atau you give your full effort 100%. Jadi nggak usah tengah-tengah. Kita jadi orang yang tengah-tengah tuh nggak enak. Ya, harus yakin. Jadi saya yakin kalau misalnya saya mau melanjutkan Injil, pembelajaran Injil ini, saya harus berhasil. Dengan cara saya harus berhasil, saya harus kuat. Kuat di bagian keimanan saya. Kalau keimanan saya harus kuat, saya harus punya senjata-senjata keimanan. Saya harus dilengkapi dengan pengetahuan yang khusus, pengetahuan yang bagus. Karena misalnya suatu hari pun saya kan tidak ada cita-cita menjadi pendeta. Tapi itu bagus. Itu sesuatu yang bisa mengembangkan iman kita. Iman yang mudah, iman kita kuat itu jalan hidup akan lebih mudah. Itu. Saya memang pegang itu dari kecil. Dan menurut saya tuh udah melakukan banyak sekali hal. Saya berdoa dari hari Senin. Kalau misalnya kita jadi pelayan gereja itu kita harus berdoa, ada doa pengerja, ada juga doa misalnya setiap Jumat atau hari Sabtu kita harus datang. Jadi satu minggu itu saya menghabiskan 50% dari hidup saya di gereja. Jadi menurut saya kalau misalnya saya tidak mendapatkan apapun dari gereja ini, ngapain setiap hari berdoa ya? Capek loh. Datang ke situ jauh-jauh berdoa sampai malam pulang tuh. It's a sacrifice that we have to do, right? Nah, itu kenapa saat saya jadi pendeta muda, saya dalam jalur untuk bisa menjadi pendeta muda, di mana itu kan pengajaran Injil. Padahal sebenarnya kan saya memang tidak ada niat. Tapi karena saya diharuskan, ya saya ikut dong. Kewajiban saya. Nah, saya kehilangan niatnya karena setiap kali saya menanya hanya jawabannya imani saja. Ya elah, saya nggak mau. Karena nanti kalau misalnya saya pun lulus dari sini, saya akan menjadi seperti mereka. Saya tidak mau jadi orang seperti itu. Ya sudah, jadi saya tidak mau. Saya juga tidak mau munafik. Hanya menyelesaikan demi katanya demi menyelesaikan, tidak. Saya tanya, saya kan cuma pemusik nih. Saya nggak mau jadi PDM. Sudah, kalian butuh apa? Saya penuhi saja sesuai dengan kewajiban saya. Karena saat ini posisi saya ini, I have a responsibility yang harus saya penuhi. Tidak apa-apa saya penuhi. Sudah 1 tahun. Ya sudah 1 tahun saya berhenti. Gitu. Izin bertanya hal yang lebih privasi boleh? Boleh. Oke. Usia sekarang 24 tahun. Betul. Nyari jodoh? Mencari gencar sih tidak. Tapi kalau misalnya ada yang datang, alhamdulillah. Kalau misalnya belum ya saya tidak masalah. Ya. Mencari jodoh kriteria yang seperti apa? Kalau di saya sih sebenarnya dewasa ya, kedewasaan. Karena misalnya kayak saya dengan lingkupannya saya aja ya, orang-orang yang dekat dengan saya, hitungannya atau the close circle tuh orang-orang sudah cukup berusia 10 or 20 years above me. Karena di orang-orang seperti itu saya bisa merasa klop, saya baru merasa cocok. Berapa tahun tadi? 20 tahun? 10 sampai 20 tahun, betul. Nyari suami yang 10 sampai 20 tahun? It's fine sih menurut saya. Kalau berdasarkan fakta yang saya coba. 20 tahun tuh duda. 20 tahun. Iya kan? Iya, tapi kalau maksimal, kita kan tidak tahu ya maksimalnya. Tapi saya, kenapa saya bisa dapat angka 10 dari 20 tahun? Karena saya coba. Saya coba dari 1 tahun, 2 tahun, sampai yang di atas 10 tahun. Memang tingkat kecocokannya lebih bagus di atas 10 tahun.
Nyari yang gimana? Maksudnya nyari sebentar 24 tahun, nyari yang minimal 10 tahun lebih dewasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman kita sudah menyaksikan tadi video dari ada saudara kita, alhamdulillah mualaf. Semoga selalu istiqomah ya teman-teman, kita doakan semoga kita juga selalu istiqomah, segala kita diampuni segala dosa-dosanya, kita dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Itu dia tadi untuk teman kita, semoga panjang umur, sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti next video kita akan lihat lagi alhamdulillah orang-orang yang masuk Islam. Kita berdoa semoga kita panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.